Menko Polhukam Mahfud MD meminta Bareskrim Polri untuk mempercepat proses penanganan pidana umum dan khusus terkait Panji Gumilang di luar kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian yang saat ini menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Menyangkut penyalahgunaan dana negara supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Sebelum menjadi tahanan Bareskrim Polri, Panji Gumilang mengatakan pihak-pihak yang menudingnya menoda agama dan mencuci uang agar berhati-hati agar tidak kualat. Narasi kualat Panji ini bisa jadi disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang gencar mengungkap dugaan pencucian uang Panji Gumilang. Allah, jangan sampai kelaparan anak-anakku ini. Karena saya pernah sekolah dalam kondisi lapar. Dan tidak enak lapar itu, sakit. Ternyata anak-anak kita senang saja, maknanya tidak lapar. Kita carikan. Sekalipun rekening masih diblokir, mudah-mudahan kualat. Pondok Pesantren Al Zaitun yang berdiri megah di Desa Mekarjaya, Indramayu, Jawa Barat disebut-sebut sebagai pesantren terbesar di Asia Tenggara. Pesantren ini memiliki bangunan-bangunan megah dan besar, misalnya seperti Masjid Rahmatan Lil Alamin yang bisa menampung ribuan orang. Sebelum ditangkap Bareskrim Polri pada 27 Juli, Panji Gumilang mengatakan kekayaan aset Al Zaitun pada tahun 2021 adalah 20,89 triliun rupiah dengan luas tanah dan bangunan yang saat ini sudah dimiliki adalah 1.643 hektar. Menurut Panji, aset tanahnya akan terus bertambah karena terus membeli tanah setiap bulan. Tapi cara Panji Gumilang menambah kekayaan Al Zaitun bagi mata pemerintah diduga ada yang tidak beres. Mahfud MD meminta Bareskrim Polri untuk mempercepat proses penanganan kasus-kasus tindak pidana umum dan khusus dari Panji Gumilang selain kasus penodaan agama. Tindak pidana khusus yang dimaksud yakni pencucian uang dan dugaan penyalahgunaan uang negara, sedangkan tindak pidana umum berupa pemalsuan, penggelapan hingga pencaplokan lahan. Meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah, transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali, karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Dituduh mencuci uang, Panji Gumilang membalas dengan membuka laporan keuangannya. Dalam ceramahnya yang ditayangkan di kanal resmi Al Zaitun, Panji menjelaskan sumber dananya resmi, berupa uang pendaftaran, sumbangan, dan dana BOS. Dan sebelumnya, Panji juga menjelaskan, dalam membeli tanah, Al Zaitun menggunakan nama-nama orang lain. Saudara-saudara wali santri nggak usah heran. Kalau ada pengumuman dari sana-sini, oh nama Panji Gumilang sekeluarga, ada namanya. Oh saudara-saudara juga ada nama sebagai di dalam SHM tanah yang sekian ribu hektar itu ada.
Nah, malah yang mengumumkan katanya ini Panji Gumilang sekeluarga katanya. Ada yang salah. Menyebutkan istri Panji Gumilang juga nggak pas karena nggak ngerti. Maka seluruh rekening di dalam kampus ini harus ada nama saya. Nah, sehingga terkontrol semua. Dalam kasus TPPU, sejak awal bulan Juli sekitar 145 rekening Panji Gumilang diblokir aparat hukum. Dan Panji Gumilang akan dimintai klarifikasi soal dugaan pencucian uang ini pada Senin pekan depan. Selain Panji, sedikitnya ada 16 orang dimintai klarifikasi. Dari 16 orang, ada 8 orang saksi yang merupakan anak kandung Panji dan pengurus Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaitun. Mahfud MD akhirnya bocorkan vonis yang akan diterima Panji Gumilang setelah didakwa dengan pasal berlapis. Seperti yang diketahui, Bareskrim Polri telah menahan dan menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Akan tetapi, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa selain penistaan agama, Panji Gumilang juga terjerat kasus lainnya seperti laporan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Oleh karena itu, Mahfud MD meminta agar Bareskrim segera mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penistaan agama yang selama ini telah berlangsung. Yang perlu diperhatikan ada laporan-laporan tindak pidana umum, misalnya pemalsuan, penggelapan dan macam-macam, atau tindak pidana khusus, tindak pencucian uang, korupsi, supaya itu paralel dengan yang sekarang sedang berjalan, jelas Mahfud MD. Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan bahwa Panji Gumilang tidak hanya terkait dengan kasus dugaan penistaan agama, melainkan juga tersangkut kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU. Adapun kasus TPPU Panji Gumilang untuk saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Bahkan, Panji Gumilang juga dilaporkan terkait penggelapan sertifikat dan penyalahgunaan dana BOS. Mengingat bahwa Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka, Mahfud MD pun meminta Kementerian Agama, Kemenak, dan didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta Bareskrim Polri untuk menilai dan mendampingi tentang manajerial di Ponpes Al Zaitun. Keputusan banyak tapi yang akan disampaikan kepada publik sekarang dua ini, kata Mahfud MD. Yang pertama yaitu menugaskan Menteri Agama didampingi Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun, agar pendidikan yang berjalan sehari-hari itu dijamin keberlangsungannya. Kemudian, yang kedua yaitu Mahfud MD menghimbau warga agar tidak panik dalam menghadapi keputusan tersebut. Saya harap teman-teman di Al Zaitun di sana mendengar, bahwa Anda di sana terus berjalan sebagai pesantren, terus belajar, mengajar, terus mengaji. Dan itu di bawah jaminan pemerintah, kata Mahfud MD.